Halo, selamat sore sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Tasya Syarif. Tentunya hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema yang sangat menarik, tentunya seputar corona, dan juga tema hari ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat untuk resiliensi nasional terhadap pandemi COVID-19. Dan tentunya seperti kita tahu bahwa memang dunia ini sangat terdampak dengan pandemi yang sedang berlangsung, terutama Indonesia. Nah, Indonesia sendiri masuk sebagai salah satu negara di Asia Tenggara. Ini Indonesia masuk sebagai 5 besar negara dengan kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi. Dan tentunya kita tahu ini berdampak sekali pada ketahanan masyarakat yang benar-benar diuji dalam pandemi kali ini. Oleh karena itu, tentunya butuh stimulus yang baik kepada daerah-daerah yang memang terdampak COVID-19 ini sendiri. Kita akan tanyakan dulu kepada Bu Bernadia tentang apa itu UCLG Aspak. UCLG ini adalah United Cities and Local Governments. Saya cover untuk Asia Pasifik. Jadi seperti perserikatan PBB ya, tetapi di tingkat lokal. Jadi secara global anggota kita itu bisa connect lebih dari 250.000 Pemda dan Pemkot sedunia. Dan untuk Asia Pasifik ini yang terbesar. Kita ada koneksi dengan atau network ya dengan local governments, Pemda maupun asosiasinya lebih dari 10.000. Ya, ini kan tentu kita tahu bahwa memang tujuannya adalah sekarang ini adalah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi COVID-19 gitu ya. Lalu dukungan dan kerjasama seperti apa yang sudah dilakukan UCLG Aspak terkait capaian SDGs di daerah yang memang menjadi penerima manfaat tersebut? Ya, kami ada program namanya melokalkan SDGs ya. Kalau kita sudah sering dengar SDGs ini adalah global agenda yang ditandatangani oleh semua hampir 150 pemerintah pusat ya. Jadi global agenda ini kalau kita lihat ada 17 goal dan 169 target, lebih dari 200 indikator, dan hampir 65% dari target itu harus dikerjakan di tingkat lokal. Jadi ada istilahnya ada pendampingan secara full atau secara menyeluruh gitu ya Bu ya, untuk mereka yang terdampak ekonomi maupun kehidupannya akibat pandemi COVID-19 ini. Baik Bu Bernadia, terima kasih. Kita akan beralih ke Bu Vivi. Bu Vivi, itu kan tadi Bu Bernadia sudah bilang bahwa memang pandemi ini berdampak dalam aspek implementasi SDGs di Indonesia. Lalu tetapi bagaimana nih pandemi ini bisa juga dapat dilihat sebagai peluang dalam mencapai 17 TPB secara nasional. Ini dari sisi mata pemerintahan pusat kali ya? Beberapa upaya yang dilakukan tentunya melalui SDGs sebagai framework atau platform untuk bekerja bersama-sama ya, upaya bangkit bersama, membangun saling percaya, saling menghormati, saling terbuka, dan juga saling mengisi untuk kerjasama yang konstruktif dan positif, membangun kenormalan baru yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, ini kita tanyakan langsung kepada pemerintah Kota Gorontalo, kepada Bu Laida, Bu. Praktik-praktik apa yang sudah dilakukan Gorontalo sendiri, Bu, sebagai penerima manfaat ini? Mitigasi upaya-upaya untuk dilakukan oleh pemerintah di dalam pencapaian SDGs ini dalam COVID-19. Ini yang pertama adalah beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan. Ini yang pertama adalah pembangunan manusia yang terdapat dalam tujuan 3 dan 4 dalam SDGs, yakni peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan layanan kesehatan, baik preventif dan kuratif dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Kemudian mempertahankan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran bagi masyarakat. Si apeksinya ini bagaimana Bu, tantangan yang dihadapi selama pandemi ini terkait capaian-capaian SDG di masing-masing daerah? Apa tantangan dan juga kendalanya? Tentunya dengan kondisi pandemi ini, kita perlu mendampingi atau perlu membantu pemerintah daerah bagaimana mereka bisa menghadapi pandemi, bisa melakukan adaptasi, bisa melakukan penyesuaian, tetapi tetap tidak melepaskan dari upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih waktunya dengan RTV tentunya, dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya Tasya Syarif, sampai jumpa di program selanjutnya.